wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik anak-anak, alhamdulillah sekarang kita bisa melangsungkan pembelajaran seperti biasanya walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Tetapi kalian harus tetap semangat dan jangan patah semangat, harus tetap rajin belajar. Ya, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau mengecek kerapihan kalian dulu nih. Coba semuanya kalian berdiri, ayo semuanya berdiri. Ya, coba kalian lihat sudah rapi belum bajunya? Jika belum, coba bajunya dirapihkan, celananya dirapihkan, rok, sepatunya dan rambutnya dirapihkan. Nah, jika sudah, coba sekarang kalian tengok ke samping kiri dan samping kanan kalian ada sampah tidak? Jika ada sampah kalian ambil ya, lalu buang ke tempat sampah biar belajarnya nyaman. Ya, sudah ya. Coba kalian sekarang duduk lagi yang rapi. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin sama ibu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, ibu akan mengecek kehadiran dulu nih. Siapa yang gak hadir hari ini? Wih, bagus ya, semuanya hadir. Tepuk tangan buat kalian semua. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar tema 7, indahnya keberagaman di negeriku, subtema 3, persatuan dan kesatuan negeriku, pembelajaran 6, yaitu keragaman masyarakat di Indonesia seperti karya kolase atau mozaik. Nah, karena di Indonesia itu penuh dengan keragaman, penuh dengan perbedaan, tetapi keragaman itu menjadi suatu karya yang indah, yang menjadi ciri khas di Indonesia. Nah, sekarang Ibu akan mencontohkan kepada kalian cara membuat karya mozaik. Mari kita belajar bersama-sama ya dengan penuh semangat. Nah, sekarang Ibu sudah membawa kertas warna-warni karena kita di sini akan membuat karya mozaik. Nah, yang pertama kalian harus menyiapkan kertas warna-warninya terlebih dahulu dan kalian juga harus menyiapkan gunting buat menggunting kertas warna-warni ini. Nah, selanjutnya kalian membuat sketsa gambar. Nah, di sini Ibu sudah membuat sketsa gambar. Nah, Ibu membuat sketsa gambar bunga. Bebas ya di sini kalian mau membuat apa? Mau membuat bunga bisa, pot bunga bisa, membuat gunung bisa, rumah bisa, ataupun pohon, terserah kalian. Nah, lalu kertas berwarna tadi itu digunting kecil-kecil lalu ditempelkan ke sketsa gambar yang telah dibuat. Nah, jika sudah akan menghasilkan karya seni mozaik. Kalian juga harus memperhatikan warna-warnanya, harus diperpadukan dengan warna yang cocok agar gambarnya terlihat menarik seperti itu. Nah, nanti Ibu akan contohkan gitu ya cara membuat seni mozaiknya seperti apa. Cara membuat karya mozaik. Yang pertama, buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. 2. Siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas atau kain. Yang ketiga, potong-potong kertas atau kain menjadi potongan kecil-kecil. Keempat, tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Nah, selanjutnya itu ada karya aplikasi. Nah, cara pembuatannya sama saja seperti yang tadi. Kalian menyiapkan kertas berwarna. Misal kalian mau menghias sampul buku kalian. Nah, sampul buku kalian tuh ada gambar apa? Misalnya di sampul buku kalian tuh ada gambar daun, misal. Nah, kalian gambar daun di kertas berwarna. Gambar daun di kertas berwarna. Lalu gambar daun yang telah dibuat diguntinglah. Nah, setelah digunting ditempelkan di sampul buku kalian seperti itu agar menjadi karya aplikasi atau kolase. Cara membuat karya aplikasi. Yang pertama, siapkan bahan untuk aplikasi, misalnya kain atau kertas. Bisa kertas berwarna ataupun kertas bekas kalender. Yang kedua, rancanglah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih. Yang ketiga, potonglah kain atau kertas menjadi bentuk tertentu, misalnya daun,
bunga, binatang, atau bentuk-bentuk lain sesuai dengan gambar rancangan. Keempat, tempelkan potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. Gimana, kalian sudah paham gak mengenai cara membuat kolase sama mozaik? Nah, seru gak? Seru ya tentunya. Nah, kalian bisa tuh di rumah dicoba membuat mozaik. Misal kalian menggambar rumah kalian sendiri misalnya. Nah, siapkan saja kertas berwarnanya, lalu kalian gunting kecil-kecil dan ditempelkan di sketsa gambar yang telah kalian buat, seperti itu. Boleh ya kalian mencoba-coba di rumah. Kalian sudah bisa, sudah paham. Nah, nanti kalian boleh tuh di rumah mencoba membuat mozaik. Misal kalian mau membuat apel, kalian buat gambar apel. Nanti kalian harus menyiapkan kertas berwarnanya. Nanti kalian gunting-gunting kecil kertas berwarnanya, berarti warna merah. Nanti ditempelkan di gambar apel yang telah dibuat. Seperti itu ya. Nah, setelah belajar mozaik tadi, sekarang kita akan belajar satu tokoh nih. Siapa ya kira-kira, ada yang tahu nggak? Ya, yakni Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, sekarang di sini Ibu mempunyai teks nih, teks Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, sekarang kita baca bersama-sama ya teksnya. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Pemberian gelar itu ditetapkan pada tahun 1959 oleh Presiden Soekarno. Gelar itu diberikan kepada Ki Hajar Dewantara atas jasa beliau merintis pendidikan umum di Indonesia. Hari kelahiran Ki Hajar Dewantara, tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara lahir dari keluarga ningrat di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nama aslinya Raden Mas Suwandi Suryaningrat. Namun pada usia 40 beliau berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan Raden Mas karena beliau ingin dekat dengan masyarakat. Beliau lulus dari ELS, Sekolah Dasar Belanda, lalu melanjutkan ke Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra. Namun tidak selesai. Ki Hajar Dewantara menjadi wartawan di banyak surat kabar, yaitu Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, The Express, Pusara, Sediotomo, dan Miden Jaya. Tulisan-tulisan beliau mampu membangkitkan semangat kebangsaan orang Indonesia. Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam kegiatan politik. Melalui organisasi Budi Utomo, beliau menyuarakan pentingnya persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Pada tahun 1912, beliau bersama Duwes Dekker dan partai yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara mengkritik perayaan 100 tahun bebasnya Belanda. Di sana beliau mempelajari pendidikan pengajaran. Selanjutnya, pada tanggal 3 Juli 1932, Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia. Beliau mendirikan perguruan nasional Taman Siswa. Dari sekolah inilah lahir konsep pendidikan nasional. Saat Indonesia merdeka dan menjadi republik, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Indonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 28 April 1959. Jasanya terus dikenang oleh bangsa Indonesia. Nah, setelah membaca teks Ki Hajar Dewantara tadi bersama-sama, kalian menemukan kata sulit nggak yang tidak dimengerti? Nah, sekarang kita mencari kata sulit ya di dalam teks Ki Hajar Dewantara. Di sini Ibu menemukan 5 kata sulit. Kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama itu ada ningrat. Ningrat itu artinya golongan orang mulia atau bangsawan. Nah, yang kedua itu bumi putra yang artinya kelompok penduduk di Indonesia yang dianggap sebagai penduduk asli Indonesia. Yang ketiga ada politik, artinya pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan. Yang keempat itu ada partai. Partai yang artinya
organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Yang kelima ada konsep, yang artinya ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Nah, jadi itu kata sulit yang Ibu temukan. Nah, nanti kalian bisa mencari kata sulit di dalam teks Ki Hajar Dewantara yang kalian tidak mengerti. Nanti boleh ditanyakan sama Ibu. Jika kalian tidak mengetahui artinya, nanti kita akan bahas bersama-sama. Setelah membaca teks Ki Hajar Dewantara Bapak Pendidikan Indonesia secara bersama-sama dan setelah menemukan kata sulit, sekarang Ibu mau membahas tentang gagasan pokok dari setiap paragraf di dalam teks. Nah, ada yang tahu nggak gagasan pokok itu apa? Ya, jadi gagasan pokok itu adalah inti dari isi setiap paragrafnya. Nah, sekarang Ibu akan membahas paragraf pertama. Gagasan pokok paragraf pertama adalah Ki Hajar Dewantara Bapak Pendidikan Indonesia. Coba paragraf kedua ada yang tahu nggak? Ada Bu. Ya, silakan. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Ya, betul ya. Paragraf kedua yaitu Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Coba sekarang paragraf ketiga, ada yang tahu? Ya, paragraf ketiga gagasan pokoknya adalah tulisan-tulisan beliau mampu membangkitkan semangat kebangsaan orang Indonesia. Nah, sekarang paragraf keempat, ada yang tahu nggak gagasan pokok paragraf keempat? Ada Bu. Iya. Ki Hajar Dewantara aktif dalam kegiatan politik. Iya, pinter ya. Tepuk tangan buat kalian semua. Benar ya, paragraf keempat adalah Ki Hajar Dewantara aktif dalam kegiatan politik. Ya, sekarang Ibu mau nanya nih sama kalian. Kalian paham nggak sama pembelajaran hari ini? Paham Bu. Ya, paham. Bagus ya, berarti kalian pinter. Nah, selanjutnya Ibu mau nanya nih sama kalian. Tadi kita tuh dari awal pembelajaran sampai akhir tuh belajar apa aja sih? Belajar mozaik, Oh kolase. iya, yang pertama belajar mozaik. Iya, cara membuat mozaik ya. Yang kedua belajar apa? Belajar kolase Bu. Iya, pinter. Belajar kolase. Belajar apa lagi? Membaca teks Ki Hajar Dewantara. Ya, membaca teks Ki Hajar Dewantara. Dari membaca teks itu, kita bisa menemukan kata sulit, bisa menentukan gagasan pokok dari setiap paragrafnya. Nah, kalian ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada Bu. Tidak ada? Berarti kalian sudah paham ya sama pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini? Paham Bu. Ya, alhamdulillah kalau sudah paham. Ya, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu anggap kalian semuanya sudah paham. Semoga apa yang Ibu sampaikan sama kalian dapat dipahami. Coba sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau mengecek kebersihan lagi. Coba cek di samping kanan dan kirinya masih ada sampah nggak? Ya, tidak ada ya, karena tadi sudah dibersihkan. Baik, Ibu cukupkan
sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin sama ibu. Berdoa mulai. Selesai.